Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kaum muslimin rahimakumullah, kita dapat berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang insyaallah kisah ini banyak hikmahnya, yaitu kisah Sayyiduna Adam alaihissalam, ayahanda kita, bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan ayahanda kita atau bapak kita Sayyiduna Adam alaihissalam, Allah umumkan, Allah berikan pemberitahuan kepada seluruh malaikat ketika itu. Apa kata Allah? Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya wahai para malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi itu seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi itu. Kemudian apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan seorang khalifah, seorang pemimpin yang akan memimpin di bumi itu, yang selalu akan membuat kerusakan dan selalu akan menumpahkan darah? Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku lebih mengetahui wahai para malaikat daripada engkau. Aku tahu apa yang tidak kalian tahu. Jadi para malaikat mempertanyakan itu, penciptaan Sayyiduna Adam alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pembuat kerusakan dan sebagai bentuk penumpahan darah adalah karena pendapat para ulama 2000 tahun sebelum diciptakan Sayyiduna Adam sudah ada makhluk yang namanya Al-Hin dan Al-Bin. Al-Hin dan Al-Bin ini makhluk dari golongan jin yang kelakuannya selalu perang, durhaka sama Allah, nggak taat sama perintah Allah. Dia selalu membuat kerusakan, selalu menumpahkan darah, sehingga Allah utus bala tentaranya dari langit. Allah utus bala tentaranya dari langit, dari golongan malaikat untuk membasmi mereka. Kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk mengusir mereka ke pulau terpencil, sehingga terusirlah Al-Hin dan Al-Bin ini tadi. Ketika para malaikat turun ke bumi untuk mengusir Al-Hin dan Al-Bin ini tadi, maka di sebagian daripada kaum jin ini tadi ada yang ketahuan oleh para malaikat, maka dibawa ke langit. Salah satunya adalah iblis. Jadi iblis ini pendapat para ulama adalah dari golongan jin. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya pemimpin malaikat bumi, malaikat yang dia ada atasan bumi. Kemudian iblis ini punya banyak nama. Ulama berpendapat namanya Azazil. Kemudian ada juga namanya Al-Harij. Ada juga Abu Kurdus. Jadi namanya banyak iblis ini. Azazil, Abu Kurdus, ada juga Al-Harij. Kemudian iblis ini ditawar, kemudian ditaruh, kemudian ditaruh di langit, tinggal bersama malaikat. Allah perintahkan juga dalam riwayatnya untuk menjaga pintu surga ketika itu. Sehingga iblis ini menjadi hamba yang taat, hamba yang ibadahnya yang baik. Nah, ketika Allah memberikan pengumuman atau memberitahuan kepada para malaikat, iblis pun mendengar. Sedangkan iblis, dia pengen atau mau menjadi penguasa di bumi ketika itu. Maka ada kedengkian di hati iblis. Ada keirian. Tapi iblis yaktum. Iblis menyembunyikan ketika itu. Tapi para malaikat tidak menyembunyikan. Mereka langsung mengutarakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang pendapat mereka. Bahwasanya ini nanti Adam dengan beserta keturunannya akan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka berkacanya kepada apa? Al-Hin dan Al-Bin. Kemudian ada juga riwayat yang mengatakan malaikat berpendapat demikian karena mereka melihat di Lauhul Mahfuz. Ada yang berpendapat Allah memang mengilhamkan mereka, sebelumnya Allah sudah ilhamkan kepada para malaikat. Kemudian Allah memberitahukan semua dengan apa? Inni a'lamu
ma la ta'lamun. Aku tahu tentang apa yang tidak kalian tahu. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat. Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan dari tanah. Allah perintahkan kepada malaikat untuk ngambil tanah turun ke bumi ketika itu. Maka yang diperintahkan pertama adalah Jibril alaihissalam. Jadi manusia ini, ya, Nabi Adam alaihissalam dibentuk dari seluruh permukaan tanah. Dia ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Nah, maka anak keturunan manusia ini nanti ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, dan ada yang di antara mereka. Ada yang baik, ada juga yang buruk, ada di antara itu juga. Ada yang lembut dan juga ada yang keras, ada di antara mereka itu juga. Dan manusia akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi tanahnya. Tanah yang diciptakan. Nah, maka kalau kita Indonesia ini putih enggak, hitam juga enggak. Banyak orang mengatakan kita ini sawo matang. Asal jangan hitam-hitam arang ya, enggak apa-apa. Tapi itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi tanah yang Allah pilih ketika itu. Kita lanjut lagi, Jibril alaihissalam turun ke muka bumi untuk mengambil permukaan tanah. Nah, dari seluruh permukaan tanah yang akan dibentuk menjadi ciptaan Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia sudah sampai ke bumi, akan mengambil tanah ketika itu. Bumi beristiazah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bumi bertaus. Apa kata bumi? Auzubillah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kamu untuk mengambil atau membuat mukaku rusak atau cacat. Jibril mendengar nama Allah, ya, mendengar bumi ini bertaus, kemudian bumi ini mohon perlindungan sama Allah, nggak berani Jibril. Jibril balik lagi sama Allah, naik ke atas, kemudian apa kata Jibril? Ya Allah, bumi bertaus, bumi mohon perlindungan kepadamu ya Allah, nggak sanggup saya, nggak sanggup. Karena Jibril nggak sanggup, kemudian Allah panggil malaikat Mikail, panggil malaikat Mikail untuk turun ke bumi untuk mengambil tanah di muka bumi ini yang akan diciptakan menjadi Adam alaihissalam. Turun malaikat Mikail. Kemudian ketika dia akan mengambil muka bumi, mengambil tanah ketika itu, bumi pun bertaus. Bumi beristiazah. Bumi mohon perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi mohon perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikail nggak sanggup, balik malaikat Mikail menghadap Allah, ya Allah, bumi ini mohon perlindungan terhadapmu, nggak sanggup saya, ya, untuk mengambil atau merusak, ya, atau melukai makhluk yang sudah mohon perlindungan terhadapmu, kami nggak sanggup. Kemudian Allah perintahkan ketika itu malakal maut untuk turun ke bumi. Diperintahkan malakal maut untuk turun ke bumi, mengambil tanah untuk dijadikan Adam alaihissalam. Turun malakal maut ke bumi. Nah, seketika itu juga bumi langsung bertaus, beristiazah bumi. Aku mohon perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malakal maut, aku takut dengan perlindunganmu, tapi aku lebih takut lagi dengan tidak mentaati perintah Allah untuk mengambilmu. Maka aku nggak sanggup balik kalau tidak mentaati perintah Allah. Maka dipaksa malaikat maut diambil tanah ketika itu. Kemudian dibawa ke atas langit dengan segala bentuk tanah dan segala macam unsur tanah ketika itu. Kemudian penciptaan Adam mulai diproses. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku akan menciptakan Adam dari apa? Dari tanah liat yang aku sempurnakan kejadiannya dan akan aku tiupkan ruh. Ketika aku sudah tiupkan ruh, maka kalian harus sujud. Perintah kepada malaikat dan semua makhluk ketika itu. Nabi Adam alaihissalam ketika pembentukannya tanah ketika itu dicampur dengan air sehingga menjadi tanah liat, kemudian dibentuk. Setelah dibentuk, ya, dibiarkan dalam beberapa saat. Para ulama beda pendapat di sini. Ada yang berpendapat selama 40 tahun Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk tidak bernyawa, dalam bentuk seperti patung dari tanah liat, yang bersuara seperti tembikar. 40 tahun dibiarkan seperti itu untuk menyempurnakan kejadiannya. Para malaikat ketika itu kaget, para malaikat lewat beserta iblis, ada iblis lewat melihat kejadian kondisi Nabi Adam yang belum ditiupkan ruh. Maka iblis dengan kedengkiannya dia datang langsung mendekati wujud Nabi Adam yang belum ditiupkan ruh. Masuk dari hidung, keluar dari dubur, telinga dan segala macam, keluar masuk ini iblis dari semua rongga lubang. Apa katanya? Sungguh lemah ciptaan Allah. Kenapa? Wahai para malaikat, jangan kalian takut sama hamba Allah yang satu ini.
Tuhan kalian tidak berlubang, sedangkan hamba kalian berlubang. Orang satu ini atau makhluk ini berlubang. Maka kalau aku diizinkan oleh Allah, maka aku akan membuatnya binasa dan aku akan membuatnya lalai atau menguasainya. Singkat cerita, ketika iblis sudah seperti itu, di suatu saat, suatu hari lagi di hari Jumat lewat, ketika itu melihat, iblis datang lagi kemudian menghampiri. Nabi Adam dalam bentuk yang belum ditiupkan ruh, masih seonggok tanah yang dibentuk menyerupai manusia. Kemudian iblis datang ketika itu, diketok sama iblis, tak tak tak, bunyi tanah kering seperti tembikar. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fase ini yaitu khalaqal insana min salsal. Manusia itu diciptakan dari tanah kering, lihat, seperti tembikar. Ketika Allah sudah sempurna jadi kejadiannya, kemudian Allah tiupkan ruh Sayyidina Adam alaihissalam. Allah tiupkan ruh Sayyidina Adam alaihissalam. Dari kepala Allah tiupkan. Ketika sampai ke mata, Sayyidina Adam alaihissalam melihat buah pohon surga yang luar biasa sangat nikmat ketika itu. Langsung melihat buah. Ketika ruh ini sudah mencapai ke hidung, kemudian bersin beliau. Bersin, kemudian para malaikat mengatakan yarhamukumullah. Adam pun mengikut mengatakan, para malaikat mengatakan alhamdulillah. Kemudian Adam pun ikut alhamdulillah. Allah menjawab yarhamukumullah. Allah merahmatimu. Aku merahmatimu wahai Adam, hambaku. Allah akan selalu merahmati Nabi Adam alaihissalam. Lanjut proses ditiupkan ruh Nabi Adam alaihissalam ketika itu. Sampai ke perut. Ketika sampai ke perut, merasa lapar Nabi Adam alaihissalam. Ketika merasa lapar, dia langsung ingin berusaha meraih buah surga ketika itu. Nabi Adam alaihissalam nggak sadar. Kenapa? Karena kakinya belum ditiupkan ruh. Ruh belum nyampe ke kaki. Maka fase inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fase ini adalah manusia diciptakan dengan kondisi tergesa-gesa Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika sudah selesai peniupan ruhnya, maka Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menyapa malaikat. Maka Nabi Adam alaihissalam menyapa malaikat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maka malaikat menjawab. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka itu wahai Adam akan menjadi salammu dan salam anak keturunanmu. Kemudian kata Nabi Adam alaihissalam, bagaimana keturunanku wahai Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah perlihatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dihusap punggung kanan, keluarlah keturunannya. Diusap punggung kirinya, keluarlah keturunannya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam nampak di sana ada seseorang yang cahayanya berkilat. Itu cahaya para nabi ketika itu. Di antara kedua matanya, di antara keturunannya itu ada yang memancarkan cahaya. Itulah yang menjadi kisah Nabi Daud alaihissalam. Ditanya, siapa dia? Itu anak keturunanmu yang hidup di akhir zaman. Umurnya berapa? Kata Nabi Adam, 40 tahun. Kata Nabi Adam alaihissalam, maka genapkanlah umurnya menjadi 100 tahun. Allah nggak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tambahkan dari umurku. Ditambahkan umur Nabi Adam 60 tahun ketika itu. Ketika sudah ditambahkan seperti itu, ya, maka Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir hayatnya dia ingkar. Kenapa? Ketika ajal sudah akan nyampai, dia mengingkari itu. Maka inilah awal mula manusia menjadi ingkar dan menjadi pelupa. Setelah ditiupkan roh, diperlihatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diperlihatkan juga kondisi anak cucu Nabi Adam ketika itu. Maka kondisi anak cucu Nabi Adam ketika itu diperlihatkan ada yang tuli, ada yang buta, ada yang kena kusta, ada yang ditimpa musibah yang sangat berat. Nabi Adam alaihissalam kasihan, sayang sama anak keturunannya. Apa kata? Ya Allah, apakah bisa engkau jadikan anak keturunanku ini rata semua, yang kaya semua, kalau ganteng semua, ya kan? Sejahtera semua, sehat semua, rata kita semuanya. Nggak ada yang susah, nggak ada yang penyakitan, nggak ada yang miskin, semuanya rata. Itu permintaan Nabi Adam alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata, "Tidak, nggak bisa aku ciptakan rata." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku ciptakan mereka seperti itu agar mereka menciptakan anak cucu Adam itu mukhtalifah, berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang